Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam kalian berkegiatan dan belajar di rumah selalu diberikan kesehatan dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada anak sekalian, mari sama-sama kita berdoa agar wabah dan bencana yang terjadi di negara kita dan di seluruh dunia ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi kita, yaitu sistem komputer. Kali ini kita akan masuk ke materi yang ke-9, yaitu tentang memori komputer. Tapi sebelum itu, kami ingatkan kepada anak sekalian untuk selalu hidup bersih dan selalu berdoa untuk kesehatannya. Sebelumnya silahkan dilihat, saksikan video kali ini. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Oke, anak-anakku sekalian, gimana tadi sudah dilihat untuk bagaimana kita berperilaku hidup bersih dengan selalu mencuci tangan dan menjaga kesehatan lingkungan kita. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang memori pada komputer. Oke, masih ingat materi yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang sistem komputer, sampai kita sudah membahas microprocessor, kemudian tentang bagaimana cara kerja dari media penyimpanan. Dan hari ini kita akan masuk ke materi, yaitu tentang memori komputer. Masih ingat apa itu memori? Nah, memori kalau dalam bahasa istilahnya adalah sebuah kenangan. Nah, artinya kenangan bahwasanya di situ ada sesuatu yang tersimpan. Nah, bagaimana memori komputer itu sendiri? Nah, memori komputer itu kalau dalam analoginya itu diibaratkan adalah sebuah manajer. Artinya yang mengelola kerja dari sebuah komputer. Sedangkan prosesor adalah sebagai direkturnya, ya, sebagai pemilik dari kerja sebuah komputer. Nah, dia ada di dalam sebuah CPU. Bila manajer mengerjakan instruksi ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh direktur, dalam hal ini adalah prosesor, ya begitu juga dengan memori, ya, mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan. Kalau dalam bahasa komputernya disebut dengan komen, ya, oleh prosesor, kemudian menyampaikan kembali data yang ditujukan oleh prosesor. Memori dalam komputer itu kita bagi menjadi dua. Nah, masih ingat ya, memori dalam komputer ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara. Kalau permanen artinya dalam kondisi komputer itu tidak mendapatkan aliran daya listrik, data tidak akan hilang. Sementara kalau yang bersifat sementara artinya dia hanya bisa dijalankan ketika komputer itu dalam kondisi on atau mendapatkan aliran listriknya. Nah, ketika dimatikan maka proses itu akan terhenti. Nah, memori kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ROM. Nah, ini random read only memory. Nah, ini salah ya. Read only memory, ini read only. Ya, kita
ganti dulu ini ya. Oke, read only memory. Ya, itu bersifat non volatile, artinya dia bersifat permanen atau tidak hilang. Nah, bisa dalam bentuk CD, hard disk, flash disk, itu bersifat permanen. Kemudian yang kedua adalah RAM, atau kita kenal dengan namanya random access memory, yang bersifat volatile, artinya dapat hilang saat komputer dimatikan. Nah, untuk ROM, nah itu bersifat non volatile atau dapat tidak dapat diubah, ditambah ataupun dihapus. Kemudian ROM itu menyimpan perintah-perintah yang ada di BIOS atau di sistem input output yang diperlukan saat komputer itu melakukan booting. Ya, jenis-jenis ROM itu kita kelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada ROM read only memory, kemudian PROM programmable read only memory, ya, dan yang sering dikenal dengan ROM burner atau yang biasa kita gunakan untuk mengcopy CD. Nah, kemudian EPROM, erasable PROM, kemudian ini yang lebih canggih, ini electrical EPROM. Kemudian yang terakhir adalah flash memory. Nah, ini yang sering kita pakai, kita gunakan, yaitu dengan flash disk tadi. Kemudian RAM. Nah, RAM ini random access memory, itu kita bagi atau kita kelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan cara kerja. Nah, untuk cara kerjanya itu kita kenal dengan yang pertama adalah dynamic RAM. Nah, dynamic RAM, nah ini tampilannya seperti ini ya. Nah, dynamic RAM ini ada FPRAM, Fast Page Mode RAM, kemudian Extended Data Output RAM ya. Nah, ini dan Synchronous DRAM. Ini bentuk-bentuknya, contohnya. Nah, kemudian Rambus DRAM. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian double DRAM ya, DDR. Nah, ini DDR1, DDR2, ini perkembangan jenis-jenis DDR RAM ya, DDR RAM. Kemudian yang kedua adalah static RAM. Nah, static RAM, nah seperti ini. Nah, ini yang kemarin sudah kita jelaskan saat praktek ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kemudian dengan static RAM. Kemudian jenis-jenis RAM berdasarkan modul. Ada single inline memory modul, ada double inline memory modul, ada RIM. Nah, kita akan bahas. Nah, berdasarkan jumlah pinnya, ini RAM ada beberapa jenis. Yang pertama ada 30 pin, 72 pin, dan 162 pin. Nah, jika kita perhatikan ya, bagaimana cara memilih ataupun mencari saat kita mengganti RAM. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu slot yang ada di motherboardnya, jenisnya apa, SDR atau DDR, DDR1, DDR2 atau DDR3. Perhatikan di sana. Dan yang kedua kecepatan memori, itu yang sesuai dengan spesifikasi dari kecepatan motherboardnya. Dan yang ketiga adalah frekuensi kerja. Nah, itu ada rumusnya, yaitu 1000 per T. Ya, T itu adalah time, periode waktu ya. Nah, biasanya ada di memori itu ya. Kemudian yang keempat adalah mainboard, atau jika onboard pilih memori dengan kapasitas besar, misalkan yang 512 MB, 1 GB, dan juga ada yang 2 GB, dan bahkan sekarang sudah sampai ke 8 GB, 16 GB. Nah, bila memori toko, nah ini yang
murah, ini sesuai dengan efisiensi. Nah, untuk melihat apakah RAM kita ini masih bagus atau tidak, kita bisa cek indikator-indikatornya yang ada di komputer kita. Pertama, jika keluar bunyi bip 2 kali saat komputer dinyalakan, memori tidak terbaca. Nah, komputer hang saat menjalankan video. Nah, ini biasanya buffer ya, atau berhenti-berhenti, macet-macet. Ini biasanya terjadi trouble pada memorinya. Nah, setiap masuk ke Windows komputer selalu hang, kadang-kadang bahkan sering restart sendiri. Nah, solusinya yang pertama yaitu kita cek dari komputer itu. Yang pertama, jika keluar bunyi bip 2 kali atau memori tidak dikenal, kemungkinan terjadi karena adanya corrosi. Corrosi itu berarti adanya kotoran yang menempel pada RAM. Nah, ini yang berwarna perak itu. Nah, ini kita perbaiki dengan cara membersihkan gunakan penghapus pensil, kemudian kita gosok-gosok bersih sampai bersih ya. Jangan penghapus pena ya, karena penghapus pena itu kasar, bisa merusak lapisan kuningan ya yang ada pada memori. Nah, setelah selesai kita pasang kembali. Nah, bila komputer hang saat menjalankan video, ini biasanya terjadi pada motherboard dengan VGA card onboard yang diakibatkan oleh share memori untuk VGA yang terlalu kecil. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita tambah memori yang ada di komputer itu pada settingan BIOS-nya. Jadi ketika tampilan BIOS, kita tambah memori yang ada di BIOS-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini hal yang lain yang komputer suka restart, ini diakibatkan oleh IC. Nah, IC, apa itu IC? Masih ingat ya? Integrated Circuit pada memori yang sudah terlalu tua. Nah, ini terjadinya kelemahan kerja pada IC-nya. Nah, untuk solusinya yaitu dengan membersihkan memori dengan kuas kecil ya. Nah, ini bersihkan memorinya, kemudian kita jemur ya IC-nya, kemudian kita keringkan. Nah, ini kalau misalkan menggunakan korek api ya jangan terlalu panas, nanti bisa meleleh ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, nah ini untuk beberapa pemroses yang ada di komputer, yaitu ini tadi. Yang pertama tadi ada memori ya, memori. Nah, ini kalau dalam prosesnya seperti ini. Ini alur kerja ya, ini yang kita inputkan. Nah, ini ada control unit ALU, register, ini RAM, nah, memori. Nah, kemudian hasil pemrosesan ini akan keluar menjadi sebuah informasi yang muncul dalam output ya, output ini ya. Control unit bekerja untuk mengartikan instruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke main memory dan mengambil data dari memori untuk diolah. Nah, jika ada proses perhitungan akan dikirim ke ALU, nah, Arithmetic Logical Unit, ini akan diproses. Nah, hasil prosesan ini akan disimpan. Ya, hasil proses ini bawa ke main memory untuk disimpan. Main memorinya yaitu contohnya hard disk ya. Nih, kemudian kontrol unit yang ada di CPU itu berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Nah, mengambil instruksi dari main memory, mengambil data dari main memory jika diperlukan oleh proses. Nah, mengirimkan instruksi ke ALU bila perhitungan aritmatik atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. Kemudian menyimpan hasil proses yang ada di CPU itu ke main memory. Sedangkan ALU itu memiliki tugas satu melakukan perhitungan aritmatik yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Dan ALU melakukan operasi aritmatika berdasarkan penjumlahan. Nah, ini di materi awal kita sudah mempelajari tentang bilangan-bilangan yang digunakan dalam sistem komputer. Ada bilangan desimal, ada biner, kemudian oktal, heksadesimal. Nah, ini
akan diterjemahkan ataupun diproses melalui ALU ini. Ya, kemudian operasi pengurangan, pengalihan dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Nah, ini operasinya ada di sini. Jadi apa yang sudah kita pelajari di materi yang lalu itu kita pelajari juga, dan ini akan diproses di perangkat ALU ini. Nah, ini ya, sirkuit elektronik di ALU itu ada adder. Nah, adder yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian register ini contohnya tadi ada RAM tadi ya, simpanan kecil percepatan tinggi, ya, penyimpanan dan pengambilan dari memori. Nah, digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara instruksi dan data yang diproses. Nah, seperti yang lain menunggu proses yang dilakukan di main memory. Nah, ini ibaratnya register ini seperti otaknya manusia. Nah, dia memikirkan, bekerja, mengelola, dan hasilnya nanti akan diproses ya pada jaringan ataupun perangkat yang lainnya. Nah, ini ukuran word size-nya menggambarkan ukuran dari operan registernya. Ini memori utama tadi, CPU menyimpan data instruksi register yang ukurannya kecil dan mengatasi hal seperti ini simpanan yang kapasitas besar. Oke. Nah, ukuran-ukuran RAM ya, tadi sudah kita bahas ya, itu ada yang 1024 byte atau 1 MB itu ya, kemudian 1024 KB atau 1 giga ya, kemudian ada yang 1024 MB, itu ada sampai 1 tera. Nah, ini cache memory ini digunakan untuk menyimpan data yang instruksikan akan digunakan. Nah, cache menyimpan informasi. Nah, ini biasanya apa yang sudah kita panggil atau kita gunakan pada perangkat komputer itu biasanya akan tersimpan. Nah, ini ada cache-nya. Nah, cache-nya ini. Nah, cache-nya ini biasanya kalau kita klik, nah, contoh di recent, nah itu akan muncul materi-materi ataupun data-data yang barusan kita buka ya. Nah, kalau di browser juga ada namanya cache-nya. Nah, cache-nya itu menyimpan perintah-perintah ataupun instruksi serta data yang diproses. Nah, ini tergantung dari motherboardnya ya. Nah, untuk pemindahan datanya seperti ini, dari CPU, kemudian cache, kemudian main memory. Nah, kalau main memorinya ini tidak ada, maka yang dipanggil adalah di cache-nya. Nah, cache-nya ini kalau server berarti ini sebagai proxy-nya ya, ada di sini cara memanggil. Ya, ROM tadi sudah kita bahas ya. Oke, instruksi. Dan external memory. Nah, external memory itu adalah memori yang ada di luar, atau sebagai backup storage atau sebagai cadangan, nah, tempat sarana yang digunakan untuk menyimpan ataupun menghimpun data-data ataupun program. Nah, ini data yang tersimpan dalam external memory itu bersifat permanen, artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik ataupun komputernya tidak hidup. Nah, contoh misalkan kamu sudah menyimpan data ada di hard disk ataupun ada di flash disk, komputernya kamu matikan. Nah, besok ketika kamu membuka, apakah data itu hilang? Nah, tidak, karena datanya akan tersimpan di data eksternal memory. Flash disk yang sudah kamu isi data, ketika kamu kantongi, ketika dipasang lagi di komputer, datanya tidak hilang. Nah, ini karena bersifat apa tadi? Non volatile atau bersifat tetap. Nah, kemudian media yang digunakan ini bisa merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dengan data guratan magnetik yang dimiliki. Ini contohnya apa? Flash disk, floppy, disket ya, ini zaman dulu disket ya. Secara fisik disket terbuat dari lempengan plastik yang berbundar di mana pada permukaannya dilapisi oleh magnet sebagai tempat untuk menyimpan
sektor-sektor data tadi. Menjaga agar tetap data program yang disimpan dapat tetap jaga misalnya dibungkus ataupun diberikan casingnya untuk pengaman. Kemudian yang kedua ada hard disk. Nah, ini sudah tidak asing ya. Nah, dalam hard disk terdapat lempengan logam bundar yang disebut berlapis-lapis. Nah, ini ada beberapa sektor ya yang bergerak, lempengan yang bisa membaca ataupun menulis dari pembaca atau headnya. Keunggulan hard disk adalah mampu menampung data dalam jumlah yang sangat besar serta memiliki kecepatan pada saat memanggil kembali data yang tersimpan. Ini datanya bisa sampai 1 tera ya. Ini lebih besar, ini contohnya. Nah, inilah yang dimaksud tadi lempengan tadi, nah, disknya tadi ini. Nah, ini sebagai headnya. Nah, ini hard disk ini akan seperti lingkaran sampai terpenuhi. Nah, yang disebut dengan sektor. Nah, setiap data ini akan terbaca melalui head ini. Nah, headnya ini ya. Headnya ini akan membaca data-data kita. Nah, jika ada bagian yang rusak yang kita kenal dengan namanya bad sector, maka akan diloncati untuk membaca data selanjutnya. Nah, ini dibungkus dalam sebuah casing yang cukup rapat dan ini vakum, artinya hampa udara sehingga tidak korosif ya, lebih tahan lama. Nah, ini ya. Dalam disk drive terdapat satu alat pemutar yang memutar hingga sampai 7.500 rotasi per menit. Nah, saking cepat gitu ya. Nah, read and write head yang akan ditumpu pada satu lengan yang selalu bergerak untuk menjelajah keseluruhan permukaan hard disk yang untuk membaca ataupun menulis dari data yang kita perintahkan tadi. Nah, kemudian kombinasi antara perputaran hard disk dan pergerakan headnya ini yang mampu menentukan posisi setiap track atau sektor yang ada di dalam hard disk itu. Kemudian yang ketiga ada CD-ROM. Nah, CD-ROM atau kita kenal dengan namanya compact disk. Nah, ini sudah tidak ada lagi ya, compact disk atau CD. CD-ROM ini bisa menyimpan sampai 7.000 MB. Ini hampir 1 giga ya. Nah, tapi kini banyak bahkan sampai ukuran giga. CD-ROM relatif murah dibandingkan dengan disket ataupun hard disk. Kemudian CD read and write RW. Apa perbedaan antara CD RW? Nah, ini adalah bahwa CD RW itu dapat ditulis berulang-ulang atau rewritable. Nah, rewritable dapat ditulis, dihapus lagi, ya, ditulis lagi. Nah, ini untuk pengkopian yang kita kenal kalau namanya burning atau pembakaran, yaitu pada suhu 400 sampai 500 Fahrenheit. Nah, kemudian data pada pita dapat dihapus untuk dapat ditulis kembali ya. Nah, ini bisa diulang-ulang. Nah, oke. Kemudian yang keempat adalah magnetic tape. Nah, ini kalau masih ingat dulu ya, media penyimpanan biasanya digunakan untuk komputer jenis mini. Nah, komputer-komputer kecil, laptop ya, yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini lebih kecil ya. Nah, terbuat dari plastik tipis yang terisi dari magnetik pada permukaannya. Nah, ini masih ingat ini, mungkin kalau anak-anak sekarang sudah tidak mengenal lagi ini ya. Nah, ini ya magnetic tape ya. Magnetic tape ini seperti kaset. Adalah kaset ataupun cartridge seperti halnya yang telah kita kenal pada kaset, pada audio tape recorder. Nah, ini sudah jadi benda langka. Kemudian data yang ada di sini juga disimpan dalam bentuk kode tertentu seperti halnya yang ada pada pita magnetik. Nah, kaset ataupun cartridge hanya digunakan pada komputer jenis home komputer. Oke, anak-anak sekalian. Nah, ini materi kita untuk kali ini. Nah, silahkan dipelajari, dibahas. Nah, kemudian silahkan sambil ditonton video berikut ini.
Mungkin bagi Anda yang sering menggunakan gadget, kata RAM sering Anda dengar atau Anda temui. Saat membeli sebuah perangkat, seringkali Anda juga mengecek seberapa besar RAM pada perangkat tersebut. Bagi beberapa orang, semakin besar ukuran RAM, maka semakin cepat pula kinerja dari perangkat yang kita beli, entah itu komputer, laptop, maupun HP. Namun pertanyaannya, apakah itu benar? Random Access Memory atau lebih kita kenal dengan RAM adalah perangkat dalam sebuah komputer atau gadget yang dapat mengakses memori secara acak dengan cepat, dengan kecepatan yang beragam tergantung dari jenis RAM itu tersendiri. RAM pada komputer ada beberapa generasi, mulai dari yang pertama yaitu Dynamic Data Rate atau lebih dikenal DDR1 sampai generasi yang terbaru yaitu DDR4. Dan setiap generasi memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, bahkan jenisnya pun berbeda-beda, seperti RAM untuk PC yang dikenal dengan Long DIMM RAM dan SODIMM RAM untuk laptop. RAM adalah perangkat memori yang paling cepat dalam suatu komputer dibandingkan dengan jenis perangkat memori lain, seperti hard disk drive bahkan SSD, karena RAM memiliki kecepatan transfer hingga 2133 MHz bahkan sampai 4266 MHz dalam mode overclock. Meskipun demikian, hal lain yang membedakan RAM dengan perangkat penyimpanan lainnya adalah memori yang disimpan bersifat sementara dan akan hilang secara otomatis jika komputer atau perangkat dimatikan. Itulah sebabnya mengapa jika kita mengcopy suatu file dari drive satu ke drive lainnya, data tersebut akan hilang atau error saat komputer mati secara mendadak. Atau ketika kita sedang membuat suatu proyek atau mengetik, akan hilang apabila tidak di-save terlebih dahulu. Dapat dijelaskan secara umum bahwa saat kita membuka suatu program, maka terjadi pemindahan data dari hard disk menuju RAM. Mengapa? Karena data pada RAM lebih cepat dan lebih mudah diakses dibandingkan dengan data atau memori pada hard disk. Mengakses data dari RAM tidak memerlukan lag time atau waktu untuk menunggu. Jadi, semakin besar RAM dalam sebuah perangkat gadget, maka semakin cepat pula data atau memori dalam suatu program bisa diakses. Faktanya, kapasitas RAM bisa diperbesar untuk menambah kecepatan suatu perangkat komputer atau gadget lain seperti laptop dan smartphone. RAM bisa diakses dengan lebih cepat, tapi mengapa komputer atau sistem tidak menyimpan seluruh datanya dalam RAM? Alasan utamanya adalah karena ukuran RAM sebuah perangkat gadget selalu lebih kecil dibandingkan dengan ukuran hard drive. Karena RAM rata-rata cuma 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. Namun, tentu saja akan membutuhkan harga yang sangat mungkin. Itulah mengapa hard disk lebih digunakan untuk penyimpanan daripada RAM. Oke, demikian anakku sekalian materi kita hari ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar di rumah masing-masing. Ingat, tetap di rumah, jangan kemana-mana jika tidak diperlukan, demi untuk bangsa kita. Dan semoga anak-anakku sekalian selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.